Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil mursalin, imamil muttaqin, habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala ali baitihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kita perbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqamah berada di atas ajaran, di atas sunnah, di atas wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan kajian kita, yaitu mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah mulai pertemuan kali ini kita akan mulai masuk membaca hadis di dalam, ya, benar-benar kitab hadis, ya, merupakan kitab hadis yang memang ditulis oleh ulama hadis, diriwayatkan oleh para ulama hadis, dan ditulis dibukukan oleh ulama hadis. Kitab yang akan kita kaji dan mulai malam ini insyaallah sampai ke depan adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Saya rasa nama beliau ini sudah enggak asing lah, ya, sangat masyhur nama Imam Bukhari itu. Kan sering kita dengar itu, ya, Rasulullah bersabda titik hadis riwayat Bukhari. Nah, Imam Bukhari ini merupakan salah seorang ulama hadis yang masyhur dalam dunia Islam. Bukan cuman masyhur, tapi yang paling masyhur di antara semuanya. Jadi sebelum nanti kita bahas kitab beliau, kita akan bincang sedikitlah tentang biografi beliau, karena kata orang Melayu, ya, tak kenal maka tak cinta. Maka penting bagi kita mengenal sosok Imam Bukhari. Dan memang sebenarnya mengenal sosok ulama itu penting, karena manusia itu di antara sifat yang menempel dalam dirinya adalah dia meniru sesuatu yang ada di sekitarnya. Dia meniru sesuatu yang sering dia lihat dan meniru sesuatu yang sering dia dengar. Karena manusia ini di satu sisi dia tidak beda dengan burung beo. Nah, burung beo itu kalau didengarkan sama dia sesuatu yang baik-baik, lama-lama yang dia ucapkan yang baik-baik. Tapi kalau diperdengarkan kepadanya kalimat yang buruk-buruk, yang akan diulang-ulang dalam ucapannya kalimat yang buruk-buruk. Yang manusia itu lebih kurang seperti itulah. Fa'tabiru ya ulil albab, maka ambillah pelajaran wahai kita orang-orang yang punya akal. Maka mengenal sosok-sosok yang memang layak ditiru dan diteladani itu penting. Bukan cuma mengenal, tapi kisah itu mesti diulang-ulang. Mesti diulang-ulang. Supaya apa? Supaya menjadi sesuatu yang sering kita dengar, menjadi sesuatu yang sering kita lihat, sehingga alam bawah sadar kita itu mengajak kita untuk menjadi sesuatu yang layak jadi teladan itu. Itu kenapa kalau yang sering kita lihat itu artis-artis, yang kita lihat itu adalah ya, seniman-seniman pertelevisian atau YouTube, ya, YouTuber itu yang membuat kita lama-lama saya pengen jadi seperti mereka. Nah, saya pengen seperti yang saya lihat. Bapak-bapak yang mungkin nggak pengen beli mobil baru gitu, ya, mobilnya udah bagus gitu,
Tapi karena bolak-balik yang dilihat itu artis-artis yang gonta-ganti mobil, ya jadi kepengen beli mobil baru. Nah, jadi sering-seringlah mendengarkan kisah teladan dari orang-orang yang layak untuk diteladani, sehingga alam bawah sadar kita akan bekerja menggiring kita untuk menjadi seperti sosok yang diteladani itu. Di antara sosok yang mesti sering dengarkan kisahnya adalah kisah para ulama. Bahkan tidak sedikit para ulama yang menulis satu buku yang tebal berjilid-jilid hanya untuk mengumpulkan biografi para ulama-ulama yang terkenal dari masa dulu sampai sekarang. Nah, tidak sedikit buku-buku biografi tentang para ulama. Apa tujuannya? Supaya kita itu kenal mana orang yang layak diteladani, mana orang yang hanya layak dijadikan tontonan, dan mana orang yang layak dijadikan tuntunan. Nah, salah satu yang mesti kita kenal adalah Imam Al-Bukhari, satu-satunya ulama hadis yang punya gelar Amirul Mukminin fil hadis. Nah, luar biasa itu, Pak. Amirul Mukminin itu namanya pimpinan. Amir maknanya pemimpin, Al-Mukminin orang-orang beriman, fil hadis dalam ilmu hadis. Jadi sebenarnya Pak, gelar Amirul Mukminin itu pertama kali diberikan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi Amirul Mukminin itu sebenarnya seorang khalifah, seorang pemimpin. Nah, dan memang sebenarnya layak disandang oleh seorang pemimpin. Sampai sekarang pun seorang pemimpin dalam bahasa Arab disebut dengan Amir. Ya, kalau kita Amir itu mungkin nama kawan kita ya, Pak Amir gitu ya. Tapi Amir itu aslinya adalah seorang pemimpin. Dari kata amara. Amara maknanya memerintahkan. Amir orang yang berhak untuk memerintahkan. Jadi pemimpinlah. Jadi gelar yang aslinya untuk pemimpin, gelar yang aslinya untuk tokoh yang menjadi pemimpinnya orang beriman, itu disematkan oleh para ulama hadis kepada Imam Bukhari. Amirul Mukminin fil hadis. Beliau adalah seorang pemimpin dalam ilmu hadis. Kehebatan beliau itu mengalahkan orang-orang yang pernah hidup di zamannya. Dan beliau merupakan wali Allah. Wali Allah. Apa wali Allah itu? Orang yang Allah berikan kelebihan karamah, di mana karamahnya itu dia dapatkan dengan cara yang syar'i, diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan dia pergunakan untuk menolong agama Allah. Itulah karamah para wali. Jadi kalau ada orang bisa merubah batu jadi emas, terbang di awan, berjalan di air, tapi enggak sholat, sholatnya pun cuma eling-eling, duduk di tiang sambil jikir-jikir, apa kok enggak sholat? Yang penting ingat Allah. Daripada sholat gak ingat Allah, lebih bagus duduk nyender tapi ingat Allah. Nah, ini jelas bukan wali. Kalaupun jadi wali, ya dia mungkin wali murid. Bukan wali Allah ya, atau mungkin walinya syaitan. Nah, jadi wali itu, kemudian kata para ulama, kalau kamu lihat ada orang yang bisa berjalan di air, bisa terbang di langit gitu ya, melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia, tapi kalau kamu melihat akidahnya rusak, kamu lihat syariatnya berantakan, ya, maka percayalah itu bukan wali, tapi istidraj. Istidraj itu kelebihan-kelebihan yang Allah berikan pada seseorang yang sering melakukan maksiat, yang disangkanya itu merupakan nikmat, tapi merupakan azab yang sedang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi enggak perlu aneh gitu, enggak perlu merasa takjub dengan yang begituan. Wali itu seperti Imam Bukhari. Orangnya enggak besar-besar amat, biasa-biasa aja, terlahir dari keluarga yang ya tidak kaya gitu ya. Terlahir dari keluarga yang biasa saja, ya, sebagaimana orang-orang yang lain pada umumnya, kecuali memang ayahnya seorang ulama gitu ya. Dia punya kemampuan menghafal sampai 100.000 hadis, bahkan 200.000 hadis. Bahkan sebagian ulama menyebut hadis yang beliau hafal itu sampai 700.000 hadis. Bukan cuma hadis saja Pak, hadis serta mata rantai periwayatannya. Jadi satu hadis itu kadang perawinya bisa sampai 3 sampai 4. Imam Bukhari dapat hadis itu dari gurunya, gurunya dapat dari gurunya, gurunya dapat dari sahabat, sahabat dapat dari Rasulullah. Bayangkan dia hafal hadis beserta mata rantai itu, dan setiap hadis itu mata rantainya berbeda-beda.
dan dia hafal biografi masing-masing para perawi hadis yang menjadi mata rantai dari ratusan ribu hadis tersebut. Jelas ini bukan merupakan manusia biasa ya. Ini manusia luar biasa, Imam Al-Bukhari, wali Allah. Imam Bukhari itu nama aslinya, Bapak Ibu sekalian, adalah Muhammad ya, bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Nah, jadi sebenarnya nama beliau itu ya Abdullah atau Muhammad ya, Muhammad bin Ismail. Cuma beliau digelar orang dengan Imam Al-Bukhari. Kenapa? Karena beliau berasal dari kota Bukhara. Di mana Bukhara itu, Pak? Ada yang tahu? Karena dia Ustaz Jeffrey Al-Bukhari almarhum ya. Bukhara. Bukhari itu artinya orang Bukhara. Bapak namanya mungkin ada namanya Al-Jawi, itu artinya orang Jawa. Nah, ya. Al-Malawi orang Melayu. Nah, itu. Kalau Al-Bukhari orang Bukhara, Al-Makki orang Makkah, Al-Bantani orang Banten. Nah, itu. Medan Al-Medani. Emang iya, Al-Medani itu artinya orang Medan. Nah, Al-Bataki orang suku Batak. Al-Bukhari orang Bukhara. Bukhara itu di mana? Nah, banyak kita sangka ya ini Bukhara itu di negeri Arab ya, bukan. Bukhara itu adalah sebuah wilayah di negara yang sekarang dikenal sebagai salah satu pecahan Uni Soviet, yaitu Uzbekistan. Jadi beliau itu lahir di Uzbek. Nah, jadi sampai sekarang kota Bukhara itu masih ada ya, orang Uzbek. Dan banyak ulama yang kita kenal itu mereka itu bukan orang Arab, mungkin keturunan Arab, tapi mereka lahir awalnya besarnya tidak di Arab. Seperti Imam Ghazali rahimahullah taala, beliau bukan asli dari Arab, beliau itu orang dari Persia, Iran. Juga misalnya Imam Muslim dari kota Naisabur di Iran, Imam Tirmidzi Termes itu di wilayah pecahan Uni Soviet. Ibnu Rushd orang Spanyol. Imam Ibnu Rushd itu saking hebatnya sampai-sampai pemikirannya pun sampai sekarang dipakai orang Barat. Kalau bicara pemikiran filsafat itu pasti ada mazhab namanya filsafat Averroisme. Itu filsafat keislaman yang diprakarasai oleh Imam Ibnu Rushd. Sampai sekarang di Barat itu masih banyak penganut faham filsafat beliau, tapi nggak diambil akidahnya, cuma pemahaman filsafatnya diambil sama mereka. Nah, Ibnu Rushd. Juga banyak ulama-ulama yang bukan dari orang Arab. Nah, maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wa la li ajamiyyin ala arabiyyin illa taqwa. Tak ada kelebihan bangsa Arab dibandingkan bangsa asing, dan tak ada kelebihan bangsa asing dibandingkan bangsa Arab. Yang membedakan kita semua adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan suku yang membuat kita itu terhormat. Yang sangat bangga dengan sukunya dan meremehkan suku lain itu ya kaum jahiliyah, Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lainnya. Jadi kalau sampai ada orang sekarang melarang anaknya, keluarganya nikah dengan orang yang baik hanya karena sukunya berbeda, nah ini kayaknya cucu cicit Abu Jahal. Karena sampai sekarang ada, Pak, yang melarang keluarganya menikah sama orang baik, orang soleh, solehah, hanya karena bukan satu suku. Nah, ada sampai sekarang. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, Imam Bukhari ini kepintarannya, kelebihannya dalam kemampuan menghafal, semangat dalam mengkaji ilmu hadis itu memang sudah nampak dari kecil. Kata Syekh Mustafa Muhammad Imarah ya, Imam Bukhari itu dia itu tumbuh dalam keadaan yatim, menghafal Quran dan sudah menguasai ilmu bahasa Arab sejak kecil ya. Wa hubbiba ilaihi sima'ul hadis wa huwa fil maktab. Dia itu sudah dibuat Allah cinta untuk mendengarkan ilmu hadis pada saat dia masih berumur sekolahan ya, sekolah SD ya. Fakana awal sima'i
sanah 500 min ulama Bukhara, dan pertama kali beliau mendengarkan hadis itu pada tahun 205 Hijriah. Nah, begini, Imam Bukhari itu Pak lahirnya 194 Hijriah. Dia lahir di abad kedua Hijriah, tahun 194 Hijriah. Sudah rajin ngikut kajian ilmu hadis, kajian hadis, periwayatan hadis pada tahun 205 Hijriah. Umur berapa itu? Umur berapa? Lahirnya 194, tapi sudah aktif di kajian hadis tahun 205. 11 tahun ya. 11 tahun sudah berkecimpung ikut di ta'lim kajian hadis bersama orang dewasa, menghafal, dengar kajian serat ilmu para ulama, dan belajarnya langsung kepada para ulama. Ini Imam Bukhari itu luar biasa, dan memang kisah-kisah seperti beliau itu banyaknya. Lahir dalam keadaan lahir kecil, tumbuh dewasa dalam keadaan yatim. Ya mungkin karena kekurangan itulah akhirnya membuat dia semangat belajar. Ya, kondisi hidup di mana tidak ada ayah. Ya. Makanya anak yatim itu jangan dari kecil mindsetnya itu dibentuk seakan-akan dia itu gak punya harapan. Jadi harus minta sana, minta sini gitu ya. Karena nyatanya banyak orang-orang besar itu yang waktu kecilnya dilewatkan atau dilalui dengan keadaan yatim. Jadi jangan mentalnya dirusak sejak kecil bahwa orang yatim itu gak punya masa depan, harus minta-minta. Mentalnya itu dibuat mental penadah. Nah, itu kadang-kadang kita yang orang-orang masjidnya juga salah membentuk mental mereka seperti itu. Ya. Saya lebih baik daripada sedekah itu diberikan secara perorangan untuk makan minum, lebih bagus dikumpulkan dana, kemudian sekolahkan mereka setinggi-tingginya dengan syarat, kata orang Batak, marsipaturi hutanabi. Kau kusekolahkan dengan syarat, jadi apapun kau nanti pulang ke Medan bangun kotamu. Nah itu yang sampai jadi LC, pulang ke sini harus mengabdi untuk umat. Nah seperti itu. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih baik sebenarnya daripada kita mendidik mereka menjadi, ya dari kecil dididik mentalnya itu mental peminta, mental menadah. Ya, lebih bagus dibelikan pakaian sekolahnya, dibelikan paket pulsanya, belajar kau. Kalau kau rajin belajar, ditambah ini semua bantuannya. Nah, begitu. Daripada harus sekedar memberi mereka dalam momen-momen tertentu saja. Itu bukan tidak bagus, tapi kalau bisa, ya pemberiannya itu untuk sifatnya jangka panjang, ya, untuk masa depan mereka. Baik. Jadi Imam Bukhari ini pada saat kecil Pak itu sempat buta, matanya mengalami kebutaan pada saat kecil. Ya berobat kesana kemari tidak sembuh. Akhirnya ibunya tawakal, dia juga nggak punya suami kan, dalam keadaan sudah menjanda. Maka ibu Imam Bukhari ya hanya bisa berobat semampunya dan tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis di setiap malam dalam sujudnya. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengijabah. Ya, Allah terima doanya ibu Imam Bukhari karena ibunya para wali Allah itu biasanya wali Allah juga. Doa-doanya itu dahsyat. Ya, doanya dahsyat. Orang-orang tua para wali Allah itu biasanya wali Allah juga. Kenapa? Karena doa orang tua mereka itu dahsyat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari buta, diobati kesana kemari tidak sembuh. Hingga akhirnya ibunya bermimpi pada suatu malam, di pagi harinya mata Imam Bukhari langsung sembuh, dan ini kisahnya masyhur dalam berbagai kitab biografi Imam Bukhari, luar biasa. Nah, dan kenapa kitab Sahih Bukhari ini istimewa? Jadi Imam Bukhari itu Pak, dalam beberapa riwayat para ulama, beliau itu menghafal minimal 200.000 hadis, minimal ya. 200.000 hadis, 1000-an diantaranya itu hadis yang sahih menurut ulama yang lain. Jadi beliau terima 200.000-an hadis, sebahagiannya itu, setengahnya itu hadis yang sahih, setengahnya hadis yang dhaif bahkan palsu. Nah, 100.000-an hadis yang sahih ini yang oleh ulama lain sudah diperiksa dan dinyatakan sahih, diseleksi lagi oleh beliau. Jadi itu umpama air bersih ditapis lagi supaya makin murni. Karena Imam Bukhari itu Pak punya standar hadis sahih yang paling tinggi di antara yang lain.
Jadi hadis sahih itu ada ulama yang apa namanya yang dalam menetapkan kesahihan sebuah hadis ada yang tasahul namanya. Tasahul itu sifatnya ya udah mudah gitu aja. Nah, kriterianya juga singkat, kriterianya tidak terlalu ketat. Lalu ketika hadis itu dicocokkan dengan kriterianya, ini sahih begitu. Ada yang pertengahan, mu'tadil. Kalau Imam Bukhari ini sifatnya syadid, ketat sekali. Hadis yang oleh para ulama lain sudah diseleksi dan dikatakan sahih, oleh beliau diseleksi lagi sampai ketemu dari yang sahih. Ya, sahihnya itu sahih, double sahih, bahkan mungkin triple sahih. Itu kenapa mayoritas para ulama sepakat bahwa Sahihul Bukhari as-sahhu kutubil hadis. Kitab Sahih Bukhari itu merupakan kitab hadis yang paling sahih, bahkan di atas Sahih Muslim. Kenapa? Karena kriteria sahih dalam Sahih Bukhari sangat ketat, sangat ketat. Kriteria standarnya aja, ini standarnya ya, belum lagi rinciannya. Syarat hadis dikatakan sahih, ittisalus sanad binaqli adilin dhabitin min ghairi syudzudin wala illatin. Hadis itu mata rantainya mesti bersambung. Fulan itu ngambil kepada si fulan, fulan ini ngambil kepada si fulan, mesti ketemu. Kalau yang fulan yang B ini mengatakan saya dengar dari si C bahwa si C mengatakan si D mengatakan begini, tapi yang B sama C itu gak ketemu, itu hadisnya sebenarnya gak sahih. Ya. Jadi bapak kalau dengar dari saya, ucapan saya ini bapak sampaikan sama orang, oke? Lalu ada orang lain, si Polan itu, oleh teman bapak itu disampaikan, kata Ustaz Muhaisin begini. Si Polan itu dia terima cakap kita, tapi dia fikir-fikir, tapi kan dia ini kan gak pernah jumpa sama Ustaz Muhaisin, rumahnya aja di Spiongot sana, Ustaz Muhaisin di Medan. Nah, dia bilang dia dengar dari saya, padahal dia dengar dari bapak. Dia bukan bermaksud menipu, dia cuma mengatakan saya mendengar Ustaz Muhaisin mengatakan A, B, C, D, padahal dia gak pernah ketemu sama saya. Walaupun ucapan saya ini benar, tapi oleh Imam Bukhari itu dikat, gak bisa masuk dalam hadis sahih kriteria beliau. Nah, padahal kalau mau dilacak sebenarnya si Polan itu bisa mendengar dari bapak dengar dari saya. Tapi begitulah ketat Imam Bukhari, mesti sanadnya bersambung, ketemu satu masa, satu zaman, memungkinkan untuk bertemu. Kalau yang satu di Saudi, satu di Indonesia, dicek pernah nggak mereka itu ketemu entah di mana, harus ada riwayatnya. Andai pun pernah bertemu tapi riwayat yang menceritakan itu nggak ada, beliau tolak. Mesti ketemu para perawi itu. Binaqli adilin, dan yang meriwayatkan itu mesti orang adil. Orang adil itu apa? Orang yang tidak pelaku dosa besar dan bukan seorang pembohong, atau orang yang diduga pernah berbohong, atau orang yang tak menjaga wibawanya. Imam Bukhari gak mau ngambil. Jadi kalau ada ucapan seseorang, misalnya si fulan mengatakan, saya mendengar Syekh fulan mengatakan A, B, C, D, tapi si fulan itu tukang mabuk, hadis ditolak oleh Imam Bukhari, walaupun mungkin ucapan dia benar. Ketatnya Imam Bukhari itu. Kenapa? Karena tukang mabuk. Atau dia lihat orang itu nggak puasa padahal tidak punya uzur, walaupun ucapannya benar, oleh Imam Bukhari ditolak ucapannya itu. Ketatnya Imam Bukhari itu. Atau ini orang dia sholat, puasa, zakat, haji, ya. Orang ini tidak pelaku dosa besar, tidak juga pembohong, tapi tidak menjaga harga dirinya, nggak menjaga harga dirinya, suka duduk-duduk nongkrong pinggir jalan gitu ya. Ya kalau dia seorang ulama hadis kan nggak layak ya nongkrong pinggir jalan gitu pak, atau perawi hadis gitu. Nongkrong-nongkrong pinggir jalan, duduk-duduk main catur di warung gitu kan, itu kan nggak cocok gitu. Walaupun dia orang baik, ucapannya itu bisa dipertanggungjawabkan, tapi kalau tidak jaga harga dirinya, oleh Imam Bukhari nggak diterima. Bahkan sebagai ulama hadis itu, kalau ada perawi hadis yang mengatakan Rasulullah bersabda, tapi orang ini nggak pakai peci, nggak diterima perawiannya, periwayatannya. Ketatnya itu.
Maka hadis-hadis sahih yang sampai kepada kita itu Pak udah disaring betul. Disaring betul. Nah, Ustadz ini orang baik, jaga harga diri, tidak melakukan dosa besar, ya. Terus apakah diterima hadisnya? Belum. Mesti dhabitin, kata Imam Bukhari. Apa dhabit itu? Dhabit itu valid. Validitas itu ada dua. Pertama valid catatannya, yang kedua valid hafalannya. Ada orang baik, lurus, tidak pernah berbohong, dikenal baik sama masyarakatnya, tapi pelupa. Itu juga beliau nggak terima hadisnya. Ya, beliau nggak terima. Pelupa, tidak pelupa Ustaz, bagus hafalannya, tapi catatannya semraut, nggak diterima. Bagus hafalannya, catatannya tidak semraut, rapi, min ghairi syudzuz, tapi banyak syadznya. Apa syadznya? Periwayatannya itu berbeda sama orang lain yang jauh lebih hebat dari dia. Itu pun ditolak Sahih Bukhari, nggak mau diterima. Artinya Pak, yang mau saya bilang, ini ketatnya penyaringan dalam Sahih Bukhari. Sampai-sampai para ulama menyatakan kitab hadis nomor 1 yang paling sahih, yang paling dapat dipertanggungjawabkan hadisnya adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Mahakarya seorang Imam Al-Bukhari yang puluhan tahun mewakafkan umurnya untuk meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Bukhari. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pujian ulama itu banyak sekali kepada beliau. Cukuplah yang menjadi bukti kehebatan beliau itu, para ulama hadis yang datang setelahnya itu banyak murid beliau. Bapak pernah dengar tidak hadis Rasulullah bersabda, hadis riwayat Muslim? Pernah dengar? Pernah ya? Nah, itu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari. Pernah dengar nggak hadis riwayat Tirmizi? Pasti dengar ya? Pernah dengar ya? Imam Tirmizi itu murid Imam Bukhari. Bayangkanlah itu. Imam Muslim itu aja levelnya itu udah level top, level ulama hadis. Ini aja murid Imam Bukhari. Imam Tirmizi itu levelnya udah paling top ulama hadis. Itu aja murid Imam Bukhari. Bayangkan betapa hebat Imam Bukhari itu. Luar biasa dahsyat. Sampai-sampai Imam Muslim itu nggak segan-segan mencium kaki Imam Bukhari. Hadisnya sahih, riwayat itu sahih, disahihkan oleh ulama hadis besar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Imam Muslim itu suatu hari dia bingung tentang suatu hadis. Di situ ada namanya ilmu ilal. Ada satu bab dia tidak paham, dia tanya kepada Imam Bukhari, kepada gurunya. Dijawab dengan mudah oleh Imam Bukhari. Apa kata beliau? Da'ani uqabbilu rijlaika ya ustadzal ustadzin wa ya sayyidal muhadditsin. Wahai guruku, izinkan saya mencium kaki guru. Engkaulah ustadzul ustadzin, gurunya para guru. Wa sayyidal muhadditsin, engkaulah pemimpin para ahli hadis. Diciumnya. Karena mencium kaki itu kaki orang saleh, kaki orang yang kita hormati karena ilmunya, kaki orang yang kita sayangi karena cinta kita, seperti ayah emak kita itu boleh dicium. Boleh ya, mengatakan itu sesat bid'ah itu kurang piknik, kurang baca hadis. Para ulama hadis itu menyatakan boleh. Tapi tidak boleh mencium kaki seseorang karena jabatannya, pangkatnya. Bahkan mencium tangannya karena dia orang yang punya pangkat, jabatan, hukumnya haram. Ya. Kenapa Bapak cium tangan dia pas salaman? Oh, karena dia orang punya pangkat, dia tuh tinggi jabatannya, haram. Nggak boleh. Harus harga diri dijaga. Salam. Tapi kenapa dicium? Karena ilmunya. Guru kita, nggak mesti guru agama. Yang ngajarkan Bapak ilmu biologi, ilmu fisika, mereka itu orang yang punya jasa besar dalam hidup Bapak Ibu. Yang sekarang mungkin kita bisa kerja karena jasa mereka itu, dicium tangannya. Itu guru. Bahkan Ali bin Abi Thalib menyatakan, mendeklarasikan, saya ini siap menjadi hamba kepada siapapun guru yang mengajarkan walaupun cuma satu huruf. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah. Jadi dicium kaki gurunya. Bayangkan sekelas Imam Muslim, kitab hadisnya itu dijadikan standar kitab hadis yang 6. Jadi ada 6 kitab hadis standar, ya, yang disebut dengan istilah al-kutubus sittah. 6
6 kitab hadis yang standar. Pertama Sahih Bukhari, kedua Sahih Muslim, lalu Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan An-Nasai. 6 kitab hadis standar. Sekelas Imam Muslim saja mencium kaki Imam Bukhari. Ini menunjukkan kualitas mutu seorang Imam Bukhari. Maka kita selayaknya penasaran, ini Sahih Bukhari ini isinya apa? Kok sampai begitunya penghargaan para ulama ya kepada Imam Bukhari? Ya, sampai-sampai ya saya rasa tidak ada orang Islam yang tak pernah mendengar nama Imam Bukhari. Ya, luar biasanya Imam Bukhari itu. Dan di antara yang dahsyatnya lagi, kenapa para ulama menerima Sahih Bukhari ini? Nah, kita dengarkan pengakuan cerita dari Syekh Muhammad Imarah. Apa kata beliau? Wa kana rahimahullahu ta'ala la yad'u fihi haditsan hatta yaghtasila wa yusalli rak'atayn. ويستخير الله سبحانه وتعالى في ذلك العمل وقال إني جعلته حجة بيني وبين الله. Di antara keunikan Imam Bukhari ini, setiap kali dia mau menuliskan hadis, ya, dia mandi dulu, karena dia tahu dia mau mencatat perkataan orang yang suci, maka dia harus suci dulu, bersih. Dia mandi dulu, dan setiap kali dia mau nulis satu hadis, dia sholat 2 rakaat dulu. Sholat 2 rakaat istikharah. Ya Allah, saya sudah bersungguh-sungguh menyeleksi hadis ini, saya sudah sangat ketat menyaring hadis ini. Sekarang aku beristikharah kepadamu. Kalau memang hadis ini sahih, kuatkan saya ya Allah menuliskan hadis ini. Kenapa? Inni ja'altuhu hujjatan baini wa bainallah. Karena sesungguhnya aku menjadikan hadis ini sebagai alasan aku nanti di padang mahsyar antara aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti Allah tanya, "Kenapa kau buat begini?" Ya Allah, ini kata Rasulullah dalam hadis ini. Ya Allah, ini kata Rasul dalam hadis ini. Jadi kata Imam Bukhari, "Ya Allah, aku beristikharah. Kalau memang hadis ini sahih, mudahkan aku menulisnya." Kenapa? Karena hadis ini akan kujadikan tameng, ya, untuk menjawab nanti segala tuntutan Allah di padang mahsyar kelak. Jadi jangan sampai engkau ringankan aku untuk menulis hadis yang tidak sahih. Satu hadis, 1 kali salat 2 rakaat. Selesai 2 rakaat, tulis hadis. Tulis hadis, mau masuk tulis hadis yang baru, salat 2 rakaat lagi. Istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah akhirnya umur beliau itu habis, Allah wafatkan beliau, ya, pada saat umur 62 tahun. Wafatnya tahun 256 Hijriah, 1200 tahun yang lalu, ya. Nah, wafat di umur 62 tahun. Beliau akhirnya hanya mampu mengumpulkan dalam Sahih Bukhari 7.275 hadis. Kalau kita Pak satu kali pertemuan satu hadis butuh 7.275 kali pertemuan untuk bisa menyelesaikan kitab Sahih Bukhari. 1 bulan kita ketemu sekali, setahun potong Ramadan kita ketemu 11 kali, ya, untuk ngaji Sahih Bukhari. Berarti setahun 12 hadis. Butuh berapa tahun Pak kita selesaikan itu? Wallahu a'lam. Jadi kalau bapak-bapak sadar itu, Pak, ibu sadar itu, sebenarnya kita ini nggak boleh banyak kali terlalu bermain-main. Umur kita ini betul-betul terbatas. Inilah wali Allah itu. Beliau itu bisa menghabiskan menulis 7.275 hadis. Itu masih sedikit karena dia hafal beliau itu 200.000 hadis minimal. Nggak sempat ditulis semuanya. Ini sebenarnya Pak, tugas kita tuh banyak, tapi umur kita singkat. Ini yang perlu kita pahami betul. Ya, saya pun kadang-kadang sampai menangis saya. Harusnya saya itu bisa banyak, jauh lebih banyak saya tahu harusnya. Tapi ya namanya umur kita ini banyak kita buat untuk yang sia-sia. Udah terlanjur lagi baru menyesal kan? Hilang puluhan tahun kita yang lalu untuk sesuatu yang kadang-kadang harusnya kita bisa berbuat yang jauh lebih baik. Nah, tapi begitulah yang fitrahnya manusia, ya, fitrahnya begitu. Karena penyesalan itu ya pasti datang belakangan. Kalau duluan ya itu berarti belanja online, bayar dulu ya, baru barangnya datang ya. Nah, tapi kalau kita manusia fitrahnya menyesal itu ya pasti belakangan baru datang. Jadi kita harus paham waktu kita singkat.
sangat singkat. Jadi yang singkat itu manfaatkanlah semampu kita untuk mendapatkan sesuatu yang betul-betul bermanfaat, betul-betul bernilai, yang bisa kita persembahkan untuk diri kita nanti ketika di hari persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pun tak yakin kita bisa khatam kitab ini. Cuma kenapa tetap saya bawa kitab ini? Pertama, supaya kita betul-betul belajar hadis dari kitab hadis. Satu. Yang kedua, kitab Sahih Bukhari ini telah diringkas oleh banyak ulama. Telah diringkas untuk memudahkan orang mempelajarinya. Jadi ada beberapa hadis yang berulang, ya. Ada beberapa hadis itu yang sangat panjang. Oleh sebagian ulama, mata rantai periwayatan itu dipotong, ya. Kemudian beberapa hadisnya itu dipotong, ya. Kita ambil poin pentingnya. Jadi setidaknya kita punya bekal. Kali tidak, walaupun kita nggak pernah baca hadis Sahih Bukhari, tapi karena kita pernah baca ringkasan Sahih Bukhari. Di antara kitab ringkasan Sahih Bukhari yang paling bagus, paling mantap, yang pernah saya pelajari, yang pernah saya baca, yang pernah saya telaah berkali-kali adalah kitab Jawahirul Bukhari, ya, karya dari Syekh Mustafa Muhammad Imarah. Jadi beliau meringkas hadis Sahih Bukhari yang jumlahnya 7.275 itu menjadi 813 hadisan masyruha, yaitu menjadi 813 hadis. Nah, jadi beliau pilih beberapa hadis yang berulang, beliau tidak ikutkan, beliau ringkas para periwayatannya. Dari satu bab ada sekian hadis, beliau ambil hadis yang paling masyhur, dia masukkan ke sini, tersisa menjadi 813 hadis. Dan uniknya bukan cuma hadis saja beliau nukilkan, tapi beliau mengambil penjelasan dari para ulama hadis, khususnya yang beliau Al-Qastalani, salah seorang ulama yang hebat dalam akidah dan juga bilang hadis, Imam Al-Qastalani. Jadi inilah yang akan kita baca nanti. Yang ketiga alasan saya kenapa kita bawa baca ini, seingat saya, setahu saya dengar cerita dari kawan juga, Jawahir Al-Bukhari itu sudah ada terjemahnya. Mana tahu nanti di pertengahan jalan setelah kita baca, bapak kok kayaknya penasaran kali, pengen pula saya punya kitabnya Ustaz, cuma nggak bisa bahasa Arab. Nanti cari terjemahnya, Jawahir Al-Bukhari, ya, karya Syekh Mustafa Muhammad Imarah, nah, ulama besar, ya, yang namanya juga harum, mengutip dari ulama besar juga. Nah, luar biasa. Jadi double barokah dalam kitab ini, ya. Jadi ini bagus dimiliki, Insyaallah kita konsisten ke depan, kita akan baca ini. Mungkin satu kali pertemuan bisa 2 atau 3 hadis karena sudah beliau ringkas. Sehingga dengan demikian, kalau satu pertemuan kita bisa baca 2 hadis saja minimal, 11 pertemuan setahun sudah dapat 22 hadis. Nah, ya itu jadilah, bolehlah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang, sehat walafiat, dalam keadaan barakah, sehingga kita bisa menggunakan umur kita ini untuk bisa mengkaji banyak hal-hal yang bermanfaat, termasuk di dalamnya hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertulis dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Itu insyaallah ya. Baiklah. Saya rasa ini baru muqaddimah lah. Nah, nanti tanya jawabnya, diskusinya kita akan masuk pada pertemuan akan datang. Langsung kita masuk pada hadis yang pertama yang tertulis dalam kitab Jawahir Al-Bukhari. Sekian kajian kita, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua ya ringan langkah untuk menuntut ilmu, sehat walafiat selalu ya Bapak Ibu sekalian, sehingga kita bisa bertemu lagi di pertemuan akan datang. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada jamaah saya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup ta'lim kita pada pertemuan kali ini dengan baca lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.